Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ghashiyah ayat 1, 2, dan 3. Pada pertemuan yang lampau kita sudah bahas surat Al-Ghashiyah ayat yang pertama, bicara tentang hal ataka hadisul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu cerita atau berita tentang hari yang mengerikan, hari kiamat? Di dalam terjemahan Departemen Agama itu hari pembalasan. Ayat yang kedua menjelaskan hari yang mengerikan itu adalah hari di mana banyak muka pada hari itu tertunduk hina. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Di hari yang dahsyat, di hari yang mengerikan, di hari pembalasan itu banyak wajah-wajah yang tertunduk dan wajah-wajah yang terhina. Mungkin hari ini wajahnya gagah ya, hari ini wajahnya cantik, tapi hari itu wajah-wajah itu berubah menjadi wajah-wajah yang hina. Sudahlah tertunduk, kemudian dia menjadi wajah yang hina. Wajah yang tertunduk dan hina itu wajah-wajah yang hari ini tidak disentuh oleh air wudhu. Dia cuma disentuh oleh make up. Ada namanya ale badaknya, ale bu, untuk memerah-merah pipi itu anu itu, Orang sekarang hari ini kan merasa glowing dengan make up, ya. Kalau tidak bermake up, tidak percaya diri, ya kan? Padahal make up yang terbaik itu adalah air wudhu, ya kan? Nanti bukan hanya di dunia, di akhirat pun wajah itu bercahaya, gitu. Ya kan? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nanti pengikut Nabi Muhammad itu kita lihat mereka itu sujud, mereka itu rukuk, ya kan? Akibat dari sujud dan rukuknya itu nanti wajahnya simahum fi wujuhim min asari sujud, bercahaya wajahnya itu dari bekas sujudnya. Jadi dua yang menyebabkan wajah kita ini glowing. Ada juga Pak, kulitnya putih tapi tidak bercahaya, kusam saya wajah itu, ada enggak? Karena tidak disentuh oleh air wudhu. Tapi walaupun hitam ya, tapi karena sering disentuh air wudhu dia bercahaya. Kalau amboko wajahnya lah modelikus mungkin punya, ya kan? Tapi alhamdulillah karena disentuh oleh air wudhu, disentuh oleh bumi, wajah-wajah yang tertunduk
ya kan, yang sujud kepada Allah. Mudah-mudahan ini wajah-wajah yang tidak terhina nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, wajah-wajah yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, hari itu muka banyak yang tertunduk dan hina kepada Allah, itu adalah wajah-wajah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, mungkin di dunia dia terhormat, pakai dibantangi kapret merah gitu ya. Dia bos, pendukungnya banyak, mungkin dibangga-banggakan, mungkin dielus-elus lah, ya kan, menjadi teladan mungkin di dunia. Tapi di hadapan Allah, wajah-wajah yang seperti itu akan menjadi wajah yang hina. Bukan wajah yang hina saja, ya kan, wajah yang kepayahan, wajah yang kesusahan. Kiranya Bapak Ibu kita lihat ayat ini, amilatun nasibah, wajah-wajah yang bekerja keras dan wajah-wajah yang lagi kepayahan. Ibu bapak kalau bertemu dengan teman lama, dia orangnya senang atau susah itu bisa dicari dari mana? Wajahnya, ya kan? Orang susah, orang sedih itu dari wajahnya. Nah, disinilah digambarkan wajah itulah menunjukkan nanti dia tersiksa, dia terhina, ya kan? Kan tak mungkin loh akhirnya di sanang lah ibu selama kaya dia mah tahunya tu bocah lihat wajah bu bakarui gitu. Ada tu Pak, ya kan? Nampak walaupun lah mungkinlah 15 tahun tak ketemu, tapi dari wajahnya kelihatan ni orang ini selama ini susah ini hidupnya. Ini wajahnya ke orang-orang sanang nampaknya kok. Itu bisa dicari ya Pak, ya kan? Makanya tidak perlu lagi tanyuan bara harato kini, bara rumah kini, bara auto kini. Makanya orang selalu bertanya apa? Hah? Bara anak kini gitu. Kalau ambo lah bisa menjawab Bapak Ibu. Bara anak kini ustaz cuma 5 cuma kalau bisa jawab. Tapi kalau ditanya bara auto kini orang tak tanya. Ya kan? Tapi bisa kita lihat Pak, orang ini sedih, orang ini susah, itu dilihat dari wajahnya, ya kan? Maka itu wujuhu yauma idzin khashi'ah, nanti akan muncul wajah-wajah yang tertunduk dan wajah yang hina, ya kan? Wajah-wajah yang keras dan kepayahan. Amilatun nasibah, sudahlah bekerja keras. Dari wajah orang tu nampak ini orang ini, kalau wajahnya ayu, anggun, nah itu insya Allah lah Bu. Kalau masak pun mungkin masak ayu putih bisa tuh, ya kan? Kalau orang-orang yang ayu, anggun tu kadang-kadang begitu ya. Nah, tapi orang Minang insya Allah pada umumnya pandai masak, tak Bu? Ya, pada umumnya pandai masak. Karena dulu tidak ada pula ini les masak kan tidak ada di Minang, ya. Tapi karena keturunan apa binjek tangannya Pak, jadi makanya masakan Minang tu tidak adonan lama soalnya, ya kan? Yang ada tu apa? Lama bana gitu, ya kan? Maka itu insya Allah, ya kan? Dari wajah-wajah itu kelihatan dia susah atau tidak. Kelelahan, kepayahan, kecapean, ya kan? Nah, nanti sebenarnya begini. Kalau kita lihat secara umum, seolah-olah wajah orang-orang kafir hari ini tidak kepayahan. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini adalah wajahnya orang-orang kafir. Di dunia pun Pak, di dunia ini kepayahan mereka, ya kan? Pada masa ayat ini turun, jangan dikira orang-orang kafir itu tidak
tidak susah payah beribadah. Ya, mereka susah payah beribadah. Yang disembahnya patung, yang disembahnya berhala. Kemudian mereka tawaf juga, kafir Quraisy itu kan. Ya kan? Jangan dikira tidak, mereka susah beribadah itu. Ya kan? Saya tengok bagaimana orang-orang beribadah yang ya ada juga, Pak. Nah, cuman bedanya ibadahnya sudahlah susah, tapi tempatnya nanti tidak di tempat yang bahagia gitu. Jadi amilatun nasibah, yang wajah bekerja keras lagi kepayahan itu mulai dari dunia sampai kepada akhirat, ya kan? Nah, maka itu orang-orang kafir itu bekerja keras kepayahan itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah mulai dia. Ya kan? Ada yang rajin beribadah, tapi besok di akhirat dia tetap juga jadi orang yang rugi gitu. Ada yang banyak malahan punya yayasan, hartanya lebih banyak dimanfaatkannya untuk ya ibadahnya dunia, berbagi dengan orang lain gitu. Banyak. Ya kan? Ya peduli ini, peduli itu gitu. Ya kan? Tapi nilainya nol di sisi Allah. Jadi walaupun payah-payah beribadah, bersedekah, berinfak di dunia ini, tapi karena dia orang-orang yang tidak beriman, maka nilainya adalah nol di sisi Allah. Maka suatu riwayat mengatakan begini, Umar pernah lewat di tempat ibadahnya rahib sampai dia pucat pasi karena beribadah kelelahan. Lalu Umar melihat kondisi ini, ya kan, mengatakan ya sedih, sudahlah susah payah tapi tidak ada nilainya gitu, ya kan. Maka itu Umar terpikir ayat yang ketiga ini, amilatun nasibah, wajah-wajah yang kesusahan, wajah-wajah yang bekerja keras tapi tidak ada bekas sedikit pun tentang kerja kerasnya itu. Nah, karena dasarnya adalah iman, apalagi nanti di akhirat gitu. Maka Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan itu, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Bukan tidak ada amalnya. Nah, di sini kalau kita lihat ayat ini diperlihatkan. Jadi hari ini orang-orang yang tidak beriman itu berbuat baik, membantu orang lain, baik dengan tenaga, dengan waktu, dengan pikiran. Ini yang menemukan listrik ini siapa nih, Pak? Thomas Alva Edison. Terbayang enggak Bapak Ibu, sedunia orang diberi cahaya dengan penemuannya. Kalaulah dia ini orang beriman, kira-kira berapa amal terbaiknya itu? Hebatnya itu, Pak, kalau di gunungan lampu ko untuk beribadah mengalir pahala kenyo. Kalau di gunungan orang lampu ko untuk berbuat maksiat tidak ada mengalir kepada dia, karena dia menciptakan ini tidak berdasarkan kepada tujuan untuk berbuat maksiat. Samalah bagi kita membangun jembatan, ya kan, itu menjadi amal jariah bagi kita. Kalau di situ orang pergi ke masjid, pergi berdakwah, pergi berbuat baik lewat di situ, maka pahala orang itu ya mengalir kepada orang yang membangun jembatan itu. Nah, kalau ada dulu di situ lewat pelacur, lewat di situ pejudi, lewat di situ koruptor, lewat di situ, apakah orang yang bangun jembatan dapat dosanya? Tidak, kecuali kalau dia berniat dari awal, ambo bangunlah jembatan kuah supaya orang Mali yang bisa kemari gitu ya. Iya kan? Nah, itu lain, Pak. Iya kan? Jadi apa yang mereka temukan
Kalau didasarkan kepada iman, oh ini luar biasa nih Pak, ya kan? Maka itu ada seorang pekerja pabrik paralon Pak, yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, ya kan? Sedang ukurannya saja harus di setel, baik besarnya, baik ukuran panjangnya, tebalannya, sehingga dia memang ahlinya di situ. Dia bisanya yang wajib-wajib saja Pak, itu pun tidak berjamaah. Ke masjid tidak bisa, karena kondisi tadi itu, ya kan? Sholat bisa, tapi ya, tidak maksimal lah. Lalu dia bertanya, kami yang bekerja seperti ini, ya apa kira-kira amalan yang hebat yang bisa kami lakukan sementara waktu kami berada di pabrik gitu. Apa kata ulama menjelaskan, kalau Bapak jadi orang yang beriman lalu sudah mengalasi dengan amalan-amalan wajib, ini pipa yang Bapak buat ini, ya setiap mengalir air untuk orang berwudu di rumah-rumah ibadah dan di rumah-rumahnya orang Islam, kan pipa yang nyebuek itu tuh Pak, ya kan? Jangan dikira Pak, bara kiro-kiro luar biasanya amalnya. Kalau tidak di pipa itu tidak mengantarkan airnya ke tempat awak tu, ya kan? Tidak bisa awak berwudu di masjid kau kalau tidak ada pipa yang mereka buat. Kalau dia orang yang beriman, ya kan? Kemudian yang wajibnya mereka kerjakan, ya kan? Sebagai kan penentu amal itu diterima nanti kan solat. Kalau solat wajibnya mereka kerjakan, walaupun tidak mampu mereka berjamaah 5 waktu model awak, tapi hasil karyanya yang mengantarkan air kepada jemaah untuk berwudu, setiap jemaah berwudu dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh jemaah, karena dasarnya adalah iman. Tetapi kalau dia tidak beriman, walaupun dia buat lampu listrik, dia buat mic, ya kan, dengan mikrofon ini sampai suara orang kemana, suara azan berapa besarnya sampai kemana-mana. Kalau dia tidak beriman, maka hasil karyanya itu diperlihatkan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan. Iko dulu di dunia kamu berbuat baik, kamu dulu membantu orang miskin, buat yayasan, membantu orang yang sakit, membantu orang yang cacat. Kan banyak itu yayasan itu sekarang Pak, ya kan? Nah ini amalan kamu. Cuman amalan itu apa yang terjadi? Ya, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Ya kan, ambuang saya tapuang kata bu, tabang saya anda bisa tu, akan diambil. Jadi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi bukan mereka tidak punya kebaikan, ya kan? Mereka punya kebaikan, dan kebaikan itu bisa mereka nikmati di dunia, ya kan? Cuman di akhirat, cuman diperlihatkan saja. Di dunia ada tidak manfaat kebaikan bagi orang-orang kafir? Ada. Kalau mereka buat baik, berbaik, bantu, ya sekurang-kurangnya kalau dia maju nanti dipilih jadi orang tuh, ya kan? Ada enggak seperti itu? Ada, ya kan? Sekurang-kurangnya dia dapat aman. Kalau ada orang kaya tidak beriman di sebelah rumah kita, tapi dia pemurah, ya kan? Nah, suku bahagia segala macam, minimal rumahnya diamankan orang, ya kan? Nampaknya tadi ada orang yang agak ikut masuk ke rumah apa aku, baca lihatlah sebentar. Ya nak, artinya dijaga orang rumahnya Pak. Itu hasil kebaikan yang dia lakukan. Tapi untuk akhirat mereka tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena pondasi amal itu adalah iman gitu. Maka itu orang Islam yang beribadah, ya kan? Tapi tidak cocok dengan syariatnya Rasulullah, maka ibadahnya bisa sia-sia. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sebenarnya poinnya itu kepada
akidah dan ibadah. Man amilan amalan laisa minna fahuwa raddu. Siapa yang mengakukan suatu amalan, ya, amalan di sini adalah amalan syariat, bukan masalah dunia, ya kan? Yang tidak ada petunjuk dariku, kata Rasulullah, maka amalan itu ditolak. Maka itu penting Bapak Ibu-ibu, setiap ibadah rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu penting betul. Setiap ibadah, akidah rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau urusan dunia, itu kitalah yang bisa. Karena Rasul pernah mengatakan, ya, antum a'lamu bi umur diyariyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu, ya kan? Tapi kalau urusan agama yang berhubungan dengan syariat, maka itu rujukannya adalah kepada Rasulullah. Kalau tidak, nanti kita termasuk orang-orang yang kepayahan saja nanti, ya kan? Kalau membuat suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, dia akan jadi nanti amilatun nasibah. Sudahlah susah payah, ya kan? Sudah tuh tidak boleh ada manfaat nih, ya kan? Maka itu jangan menghabis-habiskan. Sama dengan orang Pak pergi ke kuburan tuh bawa bunga, ya kan? Jangan 2 bungkus 3 bungkus, bawa 1 kontainer bawa Pak, ya, siram kuburan 7 bungkus sadonya. Kira-kira bagi orang yang meninggal ada manfaatnya enggak? Bagi awak yang apa? Oh lah, iya ada manfaatnya. Bagaimana dipuji orang? Oh, si anu tanggung bungo disiramnya dia. Ya nak, saya kurang-kurangnya orang mangaleh ada manfaatnya. Ya kan, makannya orang mangaleh enak. Tapi kalau secara ibadah dia tidak bernilai di sisi Allah. Ya kan? Maka itu hati-hati, ya kan? Jangan-jangan kita bekerja keras tapi syariat, ya kan, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Orang kafir kerja berat, ya, terutama sekali nanti di neraka. Dulu pernah kita bayangkan dalam sebuah hadis, berapa besarnya neraka itu Pak? Ada 70.000 tali yang menarik, ya. Jadi bayangkan satu neraka itu 70.000 tali yang untuk digunakan untuk menariknya. Setiap talinya itu ada 70.000 malaikat. Satu malaikat dikembangkan sayapnya tertutup bumi katanya. Bara kira-kira gandangnya itu. Jadi jangan khawatir mana Pak, nanti panu orang dalam neraka Ustaz. Insyaallah lah tak kapan orang dalam neraka. Ya kan? Ditanya ke neraka, masih ada tempat? Apa jawab neraka? Masukkan terus. Nah, ya itu Pak. Jadi 70.000 tali untuk menarik neraka itu, ya kan? Karena neraka itu didatangkan kepada Allah, ya. Nanti begitu Pak, didatangkan, kemudian ditarik oleh 70.000 malaikat per satu talinya. Jadi kalau 70.000 malaikat kali 70.000 talinya berapa? 7 kali 7 49, berarti 4,9 miliar malaikat menarik neraka. Jadi begitu besarnya neraka itu. Makanya surat Al-Ghasyiyah ini bicara dulu tentang neraka, ya kan? Baru nanti tentang surga. Kalau surat Al-A'la di pertengahan bicara tentang neraka, ya kan? Narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kan itu kajian kita dulu. Nah, sekarang Allah bicara tentang, ya kan, bagaimana kepayahan orang di dalam neraka itu, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu nanti ditangkap oleh malaikat, dililit, dirantai, diseret ke neraka. Ya kan? Coba bayangkan Pak. Nah, jadi tidak main-main nampaknya cerita kepayahan ini. Ya kan? Kalau bahasa Al-Quran tadi, amilatun nasibah. Bagaimana mereka kepayahan, ya kan? Berat siksaan bagi mereka yang Allah nanti jadikan mereka itu penghuni neraka, diseret, ya kan? Jadi kata-kata waziqal ladzi
Nah, kafaru itu digiring, ya, digiring mereka, diseret manusia itu ke dalam neraka itu zumara, berbondong-bondong, ya kan? Nah, tiba di pintu neraka, terbuka seorang saya pintu neraka itu untuk masuk ke dalam, ya kan? Inilah bentuk manusia-manusia yang nanti, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan kepayahan, ya kan? Kalau dibanding dengan keadaan sekarang, umur kita pendek, kenikmatan pendek, kebahagiaan singkat, lalu lupa Pak, ya, lupa bahwa ada kehidupan akhirat, terjadilah kita orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan jadikan hartamu, keturunanmu melalaikan engkau kepada Allah. Kalau itu terjadi, engkau masuk orang-orang yang rugi. Maka itu Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma izin khasiyah amilatun nasibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.